Terus ada satu kasus yang saya tuh bener-bener mikir jadi orang tua tuh nggak gampang. Tapi jujur loh ilmunya tuh bener-bener kayak apa ya, kayak gue di teori nggak pernah nemu yang kayak gini nih, kenapa di lapangan malah keluar begini? semua ya misteri-misteri yang nggak ada. Dulu tuh saya mikir, saya keluar tuh bakal jadi mahasiswa DO dok. Ih, sampai udah kepikir gitu? Saya tuh nggak ada pernah kepikiran sama sekali jadi dokter. Kalau nggak bisa cari muka susah hidup gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pandi TV. Alhamdulillah pecah telur kedua bersama Dr. Fortune de Amor. Harus gitu ya? Pronunciasinya salah. Pronunciation-nya silahkan pronunciation. Fortune de Amor. De Amor. Serius loh. Aku pasti habis ini kalau panggil kamu Amo ya. Panggilnya Amor aja kalau yang simple. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, dihadiri oleh 1000 fansnya dari junior-junior di Untar. Bayarannya kelihatan. Nah, pecah telur kedua di Pandi TV Podcast dari Untar lagi. Yang kemarin sama Vanessa. Kenal? Angkatan berapa sih dong? Adik kelasmu, kakak kelasnya ya? Vanessa. Kakak kelas ya? 2017, Miss Papua. Oh yang sini yang impor-impor lah, nggak kenal yang lokal-lokal gitu. Catat ya, catat. Awas kalau nanti ada produk lokal di sini ya. Ya, alhamdulillah ini Dr. Amor, adik saya. Sekarang udah jadi adik loh. Iya dong. Ya dong. Kan kita udah sejawa. Makanya saya sombong tadi. Terus gitu. Di roasting coba nanti lihat aja di backstage-nya nih nanti ya. Dibuang sayang nih. Gimana saya di roasting sama Dr. Amor. Aduh, ya Allah. Sekarang udah jadi sejawat. Kalau sejawat kan udah saudara kandung gitu. Jadi kan kita jadi adik sekarang gitu. Tapi berarti kalau udah jadi adik boleh dong kakak pengen kangen-kangenan, kepengen nanya gimana kamu perjuangannya setelah masuk ya kalau boleh dibilang dunia kerja lah gitu. Soalnya saya sendiri dari lulusan Undip tuh kan dulu nggak kena ISIP. Persis 1 tahun dia. Adikku 1 tahun baru kena ISIP. Ya? Tapi berarti dulu PTT dong? Nggak kena juga. Kok enak sih? Ya biasalah kata orang rezeki anak soleh. Oh, gitu. Angkatan tua yang beda. Ya apa obat gold kan ya. Gimana kemarin pengalamannya di ISIP gimana? Dapat ISIP mana? Dapat ISIP di Kudus, Rumah Sakit Islam. Terus pasien-pasien tuh boleh dibilang gini kan, kalau ISIP itu kan langsung kayak fresh graduate, langsung kerja mengaplikasikan ilmu. Nah, di awal-awal pasti biasanya sih banyak cengok. Ada pengalaman lah gitu langsung kayak wah, atau mungkin ada nggak misalnya gini deh perasaan wah ilmu gue kepake gitu. Aduh gue apa dari mana ilmu saya terpakai gitu misalnya. Ada nggak ada feeling jujur ya dok ya, selama saya koas kan daerah Pati, Semarang sama Jakarta ya. Kalau koas anak di mana koas anak? Di mana? Koas anak di mana? Oh happy dong, apalagi kalau konsulnya Dokter Pandi. Jangan lupa berobat ke Gria Kangen ya. Waduh. Murid teladan nih. Nggak di endorse udah mau prosein nih. Kalau nggak bisa cari muka susah hidup gue. Masih ya perlu ya. Gimana? Beda banget dok sama kita internship. Saya kan sama memang koas. Sama koas sama internship tuh beda banget. Kalau koas pertama textbook banget ya. Iya. Bener-bener textbook. Kita ngapa-ngapain masih diomelin konsulen. Ibarat kata dia masih sayang sama kita kan. Oh sayang tuh berarti kalau koas ngomelin tuh. Masih dapat ada tanggung jawabnya gitu. Berarti abis ini aku akan memperbanyak ngomel. Wah. Terus pas saya internship, saya kan memang sengaja ngambil daerah Jawa Tengah kan. Untungnya karena saya ada bekal pernah koas di Semarang sama Pati, mungkin permasalahan language barrier nggak terlalu begitu. Language barrier. Iya dong, kita harus go internasional guys. Language barrier adalah bahasa Jawi. Tapi jujur loh ilmunya tuh benar-benar kayak apa ya, kayak gue di teori nggak pernah nemu yang kayak gini nih, kenapa di lapangan malah keluar semua ya misteri-misteri yang nggak ada. Terus apalagi ketika saya nggak tahu ya kalau rumah sakit lain, tapi kalau tempat saya itu kan ada beberapa macam rumah sakit yang mohon maaf ya ISIP-nya mungkin sama seperti koas.
nggak dikasih wewenang bebas gitu, tidak bisa ada itu memang kedaulatan masing-masing. Iya, kedaulatan masing-masing. Dan untungnya saya di sana tuh benar-benar berfungsi sebagai dokter umum. Di IGD saya doang dokternya. Mantap. Awal-awal sih kagak, karena kan pasien terlalu rame. Oke. Jadi benar-benar dibebasin sampai bahkan saya yang konsul sendiri ke spesialis ya, DPJP spesialis ya, dari UGD DPJP spesialis gitu. Bener-bener kayak wah gila gitu, kaget gitu. Jadi malah kayak belum kebayang nih kerjaan jadi dokter waktu dari koas tuh belum kebayang gitu ya. Nggak kebayang sama sekali saya. Oh jadi dokter internship tuh kayak gini gitu. Itu saya masih di daerah kota loh. Teman saya di daerah 3T, terdepan, terluar, terisolasi lebih parah lagi. Terdepan, terluar, terisolasi. Terdepan. Kayak daerah perbatasan daerah Kalimantan, Sulawesi gitu. Bilangin depan tapi namanya. Iya, emang bener-bener kayak terus itu udah perbatasan negara lain. Jadi itu namanya depan ya. Kesananya itu mesti pakai bot. Beneran teman saya isep bareng saya, dia isep di Kalimantan. Bikini Bottom. Ke kota tuh sekali berapa bulan. Sedih banget kan itu. Tapi kalau yang teman yang dapat area seperti itu, dokter umum setempat tetap ada kan, senior setempat gitu. Senior sih ada, cuman ya ibarat kata dia garda terdepan banget. Kalau misalnya dia mentok nggak tahu mau ngapain lagi, baru konsul ke dokter umumnya gitu. Cuman ya gitu. Di satu sisi seru kan ya tapi ya. Satu sisi seru, satu sisi juga nangis kalau kita dari kota tiba-tiba ke daerah seperti itu, shock pasti. Shock banget. Kebanyakan hedon tuh waktu kuliah tuh. Yalah duit mama papa. Suka bener. Tapi misalnya nih kalau dari bagian anak aja deh, kan saya spesialis anak nih. Apa nih kira-kira pernah mengaplikasikan ilmu apa yang tahu banget gitu? Wah ini pernah dapat. Nah kita nggak bicara yang nggak tahu lah gitu. Febris lah. Febris, aduh Febris. Paracetamol. Enggak dong, tahu-tahu demam. Kenapa Bu ceritanya anak saya tadi kejang? Oh kejang demam gitu. Terus saya tuh pernah ya dok ya, masalah kejang demam itu kayak saya nggak ngerti ya. Jadi tuh gini, dia itu kejang demam. Memang ada riwayat kejang demam nih. Dia sebelumnya tuh udah ada, saya kan kerjanya misalnya di kota K nih. Adalah nanti dia tuh ternyata penduduk dari kota J misalnya. Dia udah di rumah sakit di kota J. Ternyata rumah sakitnya itu full. Oke. Dia nggak dapet tempat rawat inap. Jadi kan kalau nggak dapet tempat rawat inap bakal stay di jauh ya, beda kota ya, jauh ya. Gak deket sebenarnya. Cuman 30-40 menit doang. Tapi sudah domisilinya sudah beda. Ya. Datang ke saya tuh udah dalam DPO, dalam pengawasan, dalam pengaruh obat. Jadi saya nggak bisa nanya apa-apa. Tapi kan at least berarti pasien udah dapat penolongan pertama kan di sana. Nanya tuh rata-rata pasien tuh kayak gimana ya, maksudnya saya nggak ngerti sih, saya tahu pasti khawatir, cuman kalau kondisi anak gitu kan kasihan. Terus ada satu kasus yang saya tuh bener-bener mikir jadi orang tua tuh nggak gampang. Bener. Saya tuh kedatangan pasien bayi itu pertama kali kalau udah merasakan kayak gitu tuh berarti biasanya keinget dulu kalau misalnya ngambil kasus gitu. Kita capek ngambil kasus ya kan? Dulu beneran loh. Dulu tuh kasus tuh rebut-rebutan gak sih? Sampai harus dibagi-bagi. Ya selain rebutan tuh kadang dulu saya juga pernah ngerasain misalnya, aduh capek nih ngambil kasus, capek nih ngawasin gitu. Iya. Tapi lebih capek kan jadi orang tua pasien. Iya gitu. benar. Jadi kalau kita inget itu harusnya kita semangat lagi. Iya itu saya pertama kali karena tuh pasiennya anak-anak jadi saya sedih banget. Tapi saya tidak boleh sedih. Betul. Apa itu namanya coba? Empati. Betul. Luar biasa. Nggak salah. Gila, lu suka PPD? Masa nggak tahu ini? Nggak salah. Astagfirullahaladzim. Berapa shoot? One shoot. Kita kedatangan one shooter Untar. Tepuk tangan lagi dong. Makanya ya kuliah di Untar. Bisa. Mantap jiwa. Mundur dikit deh. Gimana kemarin sukses UKM PPD? Namanya masih UKM PPD ya? Masih UKM PPD. Dulu kan zaman dokter UKDI. Sekarang samaan saya UKM PPD. Sekarang masih UKM PPD ya? Masih. Cuman saya tuh yakin one shot karena saya cuma teori doang. Kalau ada skill set saya nggak yakin one shot.
Karena efek ini ya. Pandemi cuma ada teori. Yang OSCE nggak ada. OSCE baru 2016 yang pertama ya, baru ada OSCE ya. 2000. Bayangin dari 14-15 tuh nggak ada OSCE sama sekali. 14 aja tuh nggak cuma satu gelombang. Bergelombang-gelombang. Kalau yang sekarang udah ada OSCE lagi kan? Udah. Makanya banyak yang nggak bisa langsung one shot. Emang rezekinya masing-masing sih. Tapi kan saya gemetar di IGD. Saya nggak pernah OSCE soalnya. Sama aja lah, enggak lah. Aduh. Ya, kasihan mereka sih dapat OSCE. Makasih loh Kak, makasih loh. Nggak apa-apa. Berarti kalian itu akan tambah pintar. Benar. Terus akan harusnya mendapat kasih sayang yang lebih, ya. Berarti harus dimarahin lebih. Wah, jangan itu nggak dapet. Sekarang doang tahu yang lu kayak, kenapa sih gue harus OSCE? Tapi nanti tuh di IGD ntar kayak saya, gila kenapa dulu gue PPD nggak dapet OSCE ya gitu. Jadi gue pelangga-pelongo doang kalau ada tindakan gitu. Ya palingan tindakan simpel-simpel bisa sih. Ya kan kadang juga tetap harus sesuai kompetensi kan. Iya. Nggak bisa. Karena nggak di review sebelum UKM PPS sebelum ISHIP. Kan kalau teori kita bisa review, kalau tindakan kita cuma bisa review pas ujian UKM PPD doang. Ya, walaupun mungkin nanti kadang kalau udah ketemu sama life saving kita bisa lah. Kepepet dong. Kepepet aja, mumpung kepepet kita harus nolong orang sih. Iya. Gitu, science and art-nya mungkin di dokter. Nah itu benar-benar. Terus, Dokter Amr ini aslinya dari? Saya tuh manusia purba nomaden. Gimana ya, orang tua saya itu memang aslinya Sumatera. Cuman papa saya tuh beda domisili dengan mama saya. Karena urusan pekerjaan lah ya. Because of something lah ya, gitu. Akhirnya terus beda domisili. Saya terus sama. Kalau domisili sekarang, Bapak Ibu di mana sama di mana? Bukit Payakumbuh sama Jakarta. Nah, coba cari geografi di mana itu. Payakumbuh itu Sumatera Barat. Please. Itu kota ya, please. Geografi. Anak IPA ditanya geografi, enggak tahu lah. Gue suka gaya lo. Geografiku lebih bagus dari gue. Kalau 0, geografiku lebih bagus sudah. 0 ya, fix ya. Di mana itu? Payakumbuh itu tahu Lembah Harau enggak sih? Enggak tahu. Enggak pernah ekspor. Aku Raja Kandang. Paling jauh Kalimantan Tengah lah pernah. Ngapain PTT? Stase residen. Aku di Lamandau namanya. Serius residensi anak sampai ke situ? Sekarang masih? Jadi yang PPDS dulu zamanku yang namanya PPDS beasiswa dari Depkes, kita itu ada ekstra pada waktu udah level senior kita dikirim 6 bulan ke apa tadi daerah T3 TTT. Iya gitu. 3T itu pokoknya. Tapi nggak terdepan banget sih, pokoknya yang binaan baru dan rumah sakit kan, gitu. Jadi rumah sakit yang baru berkembang butuh tenaga gitu. Oh ngerti. Dikirim ke sana. Nggak harus di Lamandau itu sih macam-macam. Pokoknya daerah mana yang membutuhkan ya. Iya. Yang daerah tempatku itu masih termasuk terpencil tapi dulunya terpencil. Dari Pangkalan Bun itu 7 jam kendaraan, sekarang udah jadi hot mic 2 jam. Jadi aku udah terima bagus enaknya sih. Tapi dulu nih kan dokter maksudnya jadinya PPDS mayor ya. Dulu kan kalau sekarang kan kita kalau mau ngambil mayor beberapa jurusan mayor tertentu tuh ada kewajiban untuk kerja PTT di luar internship. Dulu kayak gitu juga nggak kalau mau masuk PPDS itu tuh mayor? Ini peraturan dari masing-masing bagian memberlakukan kebijaksanaan pada saat kita daftar itu dia mensyaratkan apa per sub itu. Jadi anak apa, penyakit dalam bagaimana, penyakit dalam yang paling sering mensyaratkan pengalaman kerja. Terus juga ada prioritas tempat kembali kemana itu juga. Kepengen kemana? Neuro. Yakin? Walaupun saya tahu susah dok, cuman kerjanya saya lihat yang lain tuh kayak nggak harus cerita ke rumah sakit, biar saya bisa ngurus anak sama suami saya. Ya kalau panggilan situ mungkin nggak ada. Baik call doang, tapi pasiennya memang lu AKKB. Ya neuro banyak banget pasien. Iya. Tapi itu minor rasa mayor. Saya udah diceritain. Maaf sih. Ya sebagian lain kita sebenarnya nggak boleh bagi minor sama mayor gitu. Yang lebih lama stasenya kali ya. Iya. Nggak apa-apa.
Saya nggak sanggup kalau disuruh Cito ke rumah sakit, Dok, nggak sanggup. Hah? Saya di Oka tuh bawaannya tidur. Ya kalau cewek mungkin bagus yang nggak ada sitonya lah, biar bisa ngurus, biar bisa balance lah. Gitu. Tapi ini kalau pengalaman mandirinya Dokter Amor kan berarti udah teruji lah ya. Koas udah pisah kan. Maksudnya koas kan maksudnya udah ngekos. Oh gitu. iya. Bapak Ibu jauh gitu. Sampai sekarang memutuskan untuk sementara ini berkarya di Semarang dengan pertimbangan Bapak Ibu yang di luar Jawa kan berarti semua. Mama Jakarta. Oh, Mama Jakarta. Ya, ini jauh gitu memilih Semarang, apalagi memilih Semarang. Loh, bangga loh saya dipilih Semarang. Gitu. Dia kangen ya guys di samping restoran. Kemarin tips-tipsnya apa atau pertimbangannya apa kok mau mengambil berkarya di Semarang gitu? Apa karena nggak ada pilihan lain jangan-jangan? Ya? Kayaknya itu ya. Kayaknya itu sih. Kayaknya itu. Atau ini kita kasih, gue udah ngerasain kan, kerjalah at least udah gitu. Sih. Ini ada yang baru-baru yang masih belum kebayang kerjaan ngapain, cara nyarinya gimana, walaupun saya juga bingung cara nyari kerja, Dok. Oh gitu ya, ya Allah gimana? Ada sementara lah ini ada tips apa dulu buat yang apa ya? Will be ini. Mau dong, bagi dong. Nentuin life goals dulu sih. Life goals gimana? Mau apa? Karena kan kalau udah jadi internship itu bingung nanti mau gimana. Ada cabang-cabang jadi dokter perusahaan, ada yang pengen bikin klinik sendiri, ada yang mau jadi dokter umum doang, ada yang pengen di sekolah, ada yang jadi dokter estetika juga. Itu baru kamu terbuka visi itu kapan? Saya tuh jujur terbuka itu ketika saya selesai koas. Oh, udah selesai koas, mulai kelihatan dokter tuh bisa. Karena udah ngejalanin macem-macem kan, macem-macem fase, terus juga ngelihat wah ternyata kerjanya gini gitu. Kalau awalnya tadinya mikirnya kalau jadi dokter ngapain? Saya aja kaget jadi dokter. Awalnya sih coba-coba ya. Awalnya saya disuruh orang tua. Tahu-tahu jebolnya jadi dokter. Saya pikir. Tapi bangga dong jadi dokter. Bangga lah, kuliahnya udah mahal, lama lagi. Iya kan? Aduh, manusia retrospektif. Prospektif dong, prospektif. Dulu tuh saya mikir, saya keluar tuh bakal jadi mahasiswa DO, Dok. Sampai udah kepikir gitu? Saya tuh nggak ada pernah kepikiran sama sekali jadi dokter. Malah udah masuk ke dokteran kan? Udah masuk, terus kayak ya Tuhan berat banget gitu kan. Bisa nggak ya jebol gitu kan? Mengingat duit mahal, ya udah jebol aja lah gitu. Jebol. Maksudnya jebol. Luruskan. Biasaan. Takutnya jebol DO berarti. Iya makanya kuliah tuh kan ada 2. Yang motivasinya kayak gini aja one shoot loh KMPD. Loh prinsip kan yang penting lulus. Wah. Bener yang penting lulus kan. Setelah lulus kan habis itu bisa habis kerja. Itu kelabakan. Beneran loh. Tapi saran saya buat yang lagi koas jangan sekedar berpikiran yang penting gue lulus, jangan, sumpah nanti lo nyesel. Dulu kok gue koas main-main ya, ini kayaknya gue pernah ketemu deh pas koas, tapi gue apain ya pasiennya gitu. Sumpah jangan kayak gitu. Yang bener belajarnya. Catet loh. Jangan pato lo lagi jaga. Pato apa nih? Pato kanan apa pato kiri? Kalau pato kiri ke neraka ya sana. Nyusahin orang pato kiri. Udahlah ngilang, gak mau tanggung jawab. Begitu ya, ada juga gitu ya. Ada kan, ada pato kanan pato kiri. Berat. Pato kanan? Pato kanan terlalu ambis dan terlalu rajin, jadinya merugikan teman-teman yang lain. Supervisi. Aduh, itu namanya koas konsulen ya. Kita tuh gak lebih parah dari konsulen. Kadang konsulen tuh sampai mikir kayak kamu kok rajin banget gitu. Di koas tuh yang lurus-lurus belok dikit aja. Yang penting lulus. Jadinya kayak kita nanti. Iya, jadi kayak kita bingung. Sukses di jalan. Sukses di jalanan. Makanya. Terus kalau yang sampai detik ini ada nggak sih istilahnya, kan ini udah kerja nih. Terus ada nggak yang sementara ini kayak peluang dok kemarin aku mendingan ngambil yang itu atau gimana gitu? Sebenarnya nih aku jujur ya, bukannya sombong nih. Nggak apa-apa, kalau ditanya boleh.
Boleh Kalau ya. nggak ditanya cerita Aku takut itu dikira sombong. ujung-ujungnya pamer. Kan ditanya. Sebenarnya Boleh, tuh boleh ya, struggle. boleh ya. Boleh. Banyak banget kayak Spill dong, spill. Spill. nyari kerja kan susah ya. Gila udah ada nih. Namanya terkenal nih, tapi pikir-pikir kok kerjanya gue kayak babu banget di sini, tapi fee dengan kewajibannya tuh haknya yang kita dapat tuh kok jomplang banget. Saya mundurin diri, padahal saya udah keterima tuh di situ. Adalah di suatu rumah sakit antah berantah. Saya jenisnya rumah sakit ya. Rumah sakit. Rumah sakit. Terus ini saya kepanggil lagi nih. Kepanggil lagi, saya bingung mau ngambil apa enggak, karena dia tergolong rumah sakit yang bener-bener fresh banget, baru banget, baru berapa bulan. Terus ini saya nggak tahu apakah saya bisa survive dengan lingkungan di sana, karena itu bener-bener yang kayak apa ya, Grab Gojek aja nggak ada. Waduh. Jadi kalau mau makan tuh bingung cari sendiri keluar, atau enggak ngumpulin ya, kamu datang sehat pulang sakti lah itu biasanya. Nah itu yang saya bingung. Kalau untuk fee sama beban kerjanya saya udah searching tuh sama temen, nanya-nanya tuh lumayan worth it. Cuman ya itu, apakah saya bisa survive dengan lingkungan seperti itu? Karena kan kita kerja kalau kita nggak nyaman sama lingkungannya juga percuma dong. Tapi masih sebagai dokter ya. Tolong dok nasihatnya. Waduh. Lumayan kan nambahin CV saya gitu loh. Iya dong, kalau misalnya saya kerja di situ kan. Oh, bukan karena nasihatnya kan? Ya bukan lah. Nasihat menambahin CV gitu. Ya udah kerja aja. Kalau aku memandang sih, memang setidaknya fee dulu berapa? Fee-nya sih oke. Ya kalau misalnya itu menurut kamu cukup, kita pasti bisa adaptasi kok. Ya tapi tetap dengan kalau di dalam bahasa manajemen itu manajemen perubahannya, kamu mau menghadapi atau adaptasi itu sampai sejauh mana gitu. Nah itu dia dok yang saya bingung. Saya mampunya tuh sampai mana? Karena kan ada masa kontrak. Kalau misalnya dalam masa kontrak itu saya nggak bisa bertahan, saya resign, saya harus bayar penalti kan. Nah itu. Terus kedua, saya sih belum interview ya, maksudnya nanti saya interviewnya gitu kan. Tujuan saya masuk ke rumah sakit itu adalah bisa nggak sih dia kasih saya untuk recommended sekolah gitu. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong tentang sekolah sih memang harus ada tempat balik kan, biar lebih enak. Juga sih, artinya gini, kalau misalnya mau baliknya tuh ke situ gitu, artinya ini mau sedikit cerita aja sih pengalaman. Kalau di sarana pemerintah, yang ujung-ujungnya jadi PNS itu nanti agak susah. Susah artinya kalau pemerintah kan kita harus benar-benar menyesuaikan pemerintah butuhnya apa, itu satu. Yang kedua, statusnya. Nanti kalau misalnya statusnya dari CPNS belum boleh sekolah. Nah itu dia. Kalau udah PNS nanti izin sekolahnya tergantung kan, misalnya kalau kamu izin sekolah atau kita ada seorang pegawai dokter izin sekolah, berarti kan posnya bolong tuh. Pos kerjanya di situ bolong. Itu juga belum tentu boleh dilepas untuk sekolah. Jadi itu pertimbangannya. Jadi memang plus minus lah, tapi kadang kalau yang di sarana pemerintah terkadang ada nilai plus di tempat kembali. Nah itu dia, saya kendalanya tuh selalu rekomendasi, karena dapetin rekomendasi itu kan sulit. Nah kalau yang dulu di Undip itu, kalau untuk masalah rekomendasi, ada namanya rekomendasi wajib yang harus kamu lampirin pada waktu mau daftar. Bukan semata-mata rekomendasi dari tempat kerja sih. Ada rekomendasi konsulen juga bisa. Atau rekomendasi institusi kampus kita. Betul ya, seperti itu memang tetap harus ada. Bingung tapi itu. Izin untuk kamu dilepas itu juga tantangan tersendiri. Nah itu dia. Terus mungkin kalau saranku sih sekarang buat kerja bisa jalanin, nikmatin dulu. Kalau nanti mau ngambil ke jenjang selanjutnya, pikir carry. Tapi ancang-ancangnya itu, ini model-modelnya untuk ngasih izin seberapa susah, itu yang nanti mungkin harus dipertimbangkan kalau memang visimu itu mau sampai ke jenjang spesialis. Nah itu dia tuh, sulit banget rasanya, ya Allah, mau nangis. Nah udah, berarti ini aja, nikmatin ilmu, cari pendapatan aja dulu. Iya, soalnya terus nanti kalau gitu misalnya
lingkungan tempat kerja itu menurutku as long as kita bisa mempunyai personality yang baik sama orang sekitar, dimanapun insya Allah bisa tetap nyaman kok. Saya gak yakin dok, gak bisa mangkal saya. Mangkal? Maksudnya mangkal di kafe gitu kan? Kan gak harus mangkal. Saya seneng kayak gitu walaupun saya cuma sendiri. Yang penting saya lihat orang gitu, saya lihat keramaian gitu. Ambigu. Oh, itu semua tergantung sudut pandang. Kalau misalnya ambigu, berarti memang orangnya seperti itu. Introvert ya kak? Introvert. Berarti gini, itu kamu harus memperbesar ataupun menemukan visi-visi baru yang bisa bikin kamu happy kerja di tempat kerjamu. Itu dia. Saya karena lagi at least kalau aku tuh entah ya, mungkin memang akhirnya aku dapat passion sih. Dapat passion di dunia anak untuk nolong anak sakit tuh, walaupun itu sebenarnya nggak terlalu tak pikirkan sebagai passion. Jadi makanya aku bilang bisa kok kita mencari visi di tengah jalan. Bisa ya dok? Bisa. Nah nanti kalau misalnya kita udah punya visi, udah punya passion, akhirnya kita menemukan kita tuh kalau kerja senengnya ngapain sih, atau wah happy nih gitu. Nah umumnya dokter kita kerja happy kalau nolongin orang. Karena ekstrimnya apapun hasilnya pada saat kita nolong orang, kalau kita ikhlas dan memang kepingin niatnya bantu, hasilnya apapun tuh orang tetap masih akan respect sama kita. Bener sih, gitu. Bener banget. Kadang tuh kita nggak ingat pernah nanganin pasien ini, ternyata pasiennya tiba-tiba ngingetin lagi gitu. Enak loh itu ketemu. Serius loh, itu tuh kayak kebanggaan tersendiri, kayak wah gila gue bermanfaat juga jadi manusia ternyata gitu. Gak sia-sia kan, dulu nggak niat jadi dokter, sekarang ternyata ada orang yang mau terima kasih sama kita. Iya loh, bahkan kadang kita nih lagi lapar nih nggak sempat makan, tiba-tiba ntar keluarga pasiennya udah bawain aja martabak. Jadi saya sering loh pas isip kayak begitu. Saya tuh pas isip tergolong bau loh. Beneran. Bau, pasiennya bau. Pasien bau, ya Allah. Tapi ini itu loh termasuknya selama pendidikan, selama isip, kalau baunya kebawa nanti sampai kerja. Ya nggak apa-apa lah, insya Allah gitu ya. Iya. Jadi nggak gabut. Atau nanti buka klinik sendiri aja. Berat dok, kalau untuk awal-awal, apalagi kalau nggak BPJS. Iya sih, memang tantangannya BPJS. Dokter perusahaan gimana? Saya bingung kalau dari dokter perusahaan saya mau lanjut sekolahnya bagaimana. Sedangkan dokter perusahaan itu ada minimal masa kerja. Kalau waktunya pas gimana? Atau waktunya cukup gimana? Saya sih kalau yang ini gampang. Tinggal cari orang kaya aja. Nah saya cewek, mana tahu saya dapet Anak kaya tunggal. Nah itu. Cewek itu gampang dong. Udah kaya. Nah boleh. Loh kalau ternyata dia ditinggal meninggal istrinya belum punya anak kan? It's okay. Emang kalau punya anak kenapa? Iya. Atau jodohnya itu. Song Joong Ki aja udah tajir gila. Kim Jong Un. Jadi ingat adit saya kalau gitu. Tapi ya, ini soalnya kemarin aku juga habis ngisi acara kan di kantor BUMN, salah satu BUMN gitu terus. Oh, yang di story itu. Bisa lah lihat aku di mana-mana lah. Salah. Andi TV loh. Terus waktu itu ya kontak personnya kan juga dokter. Gitu. Dia melanglang buana dari dokter perusahaan ke dokter perusahaan. Memang sih ini BUMN, negara besar gitu. Jadi dia fee-nya udah nih bisa buat mapan. Cowok loh. Dokter mau jodohin saya apa gimana nih? Hah? Apa dia udah berkeluarga? Bukan. Udah lah, udah. Oh, udah. Kamu tunggu dudanya aja dia. Jangan dong. Saya kayak ngedoain yang baik gitu ya. Jadi dia sih kalau aku lihat waktu itu jadi dokter perusahaan itu udah ke beberapa perusahaan juga gitu. Iya, enak sih sebenarnya kalau justru tuh aku ya ngeliat teman-temanku sekarang yang teman-temanku dan senior-seniorku yang paling banyak fee-nya itu justru dokter perusahaan sama dokter estetik. Estetik. Ketimbang jadi dokter klinik atau dokter rumah sakit. Bener. Ya. Cuman balik lagi. Kenyataan di sekitar kita. Balik lagi habis kan setiap orang punya passion gitu. Kayak kalau mau. Kamu cewek, kenapa nggak jadi dokter estetik? Itu bukan passion saya. Saya suka jadi glowing, tapi saya nggak mau nge-treat orang glowing. Saya maunya di-treat. Yang bawaannya ada, kamu lu jadi glowing dari saya. Aja.
Iya, kamu nggak boleh lebih cantik dari saya. Lagi kasih dulu ya. Terviral lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Oh emang asik sih. Temanku ada yang cowok tuh. Ya kan? Bola juga. Sama yang cowok aja tuh saya insecure loh. Mukanya lebih bagus daripada muka saya. Tapi temanku ini kok maco. Tapi sekali lagi udah punya istri. Dokter kalau misalnya maco yang kriteria saya, kalau udah taken gak usah bilang ke saya. Percuma. Saya naruh harapan nanti. Waduh. Dokter umum kan ini tetap sama begini, boleh dapat 3 STR kan, boleh praktek di 3 tempat 3 SIP. Kan? Ini sekarang gimana posisi? Ya Allah, saya tuh belum settle, saya masih di klinik. Masih di klinik. Masih gantiin dokter ini. Pernah sih waktu itu kan diiniin. Dok, nanti kalau dokter ini lanjut sekolah, dengan aja yang gantiin. Oh, saya mah fan-fan aja gitu, kata saya gitu. Karena kan saya bener-bener fresh banget abis dari e-ship kan gitu. Jadi saya masih nyari-nyari ini, masih nyari rumah sakit juga. Ya kalau bisa masuk sih rumah sakit ya. Asalkan fee-nya dengan beban kerjanya sebanding. Yang ini di klinik sebanding nih? Sebanding. Maksudnya saya senang. Bayar kos bisa kan? Gampang kalau kos tuh. Gampang. Tapi jujur ya, kayak gitu tuh happy sendiri gitu. Apalagi pas di klinik itu pasiennya tuh nyariin kita kalau dia senang dengan kita gitu loh. Iyalah, betul. Pride itu kita keluar tuh kayak ya enak aja dipercaya sama orang. Iya kan, enak dipercaya sama orang padahal saya mah biasa aja gitu loh. Maksudnya kaget juga. Malah kayak kaget ya, kok bisa dia kok percaya bisa sama ya orang, dipercaya sama aku gitu. Aku aja nggak percaya sama diriku sendiri gitu. Atau kamu kan, Bapak mau lihat IP saya dulu nggak Pak? Aduh, itu sedih banget. Ya begitulah kalau isi-ship nyoba-nyoba semua. Dokter Amar ini pasien yang repeat order udah ada di berarti ya? Nggak tahu sih ya, saya juga bingung nih dok. Soalnya saya ngerasa saya tidak bisa terlalu lama di klinik gitu loh. Nggak, pasien-pasien repeat order. Oh ada repeat order, kayak ngapalin. Kok kemarin saya datang saya pikir dokter yang jaga, ternyata dokter yang ini. Oh iya, jadwalnya ganti-gantian gitu. Karena pasien tuh nih ya, tips and trick anjir. Enggak. Biasanya kalau udah sampai tips tuh nanti biasanya bisa jadi judul. Soalnya ini ada clue tertentu kalau pasien tuh demen sama kita. Gimana? Pertama dia akan nanya nama kita di mana. Nanya kita lulusan mana, lalu dia akan nanya dokter selain di sini prakteknya di mana aja. Di hatimu. Lapor nih bos. Yang nyariin saya pasien bukan cowok. Siapa tahu loh. Dia mana tahu anaknya ada yang jomblo ya. Kita tuh harus mengirim energi ke universe gitu. Kayak istilah gini sih. Aku tuh punya mindset kalau lagi praktek gitu juga nggak kepingin memperlakukan pasien nggak hanya sebagai pasien aja. Kadang-kadang kita tanyalah kerja di mana. Siapa tahu bisa jadi kolega, bisa jadi adalah nanti minta tolong apa gitu kan. Jadi kamu kirimin energi cari jodoh gitu maksudnya. Iya, saya sering loh dok ngomong kayak gitu. Tapi pasien saya tuh, anak saya masih kecil dok. Kalau udah gede mah pasti saya jodohin sama dokter kayak gitu. Nggak apa-apa, masukin karung dulu, gantung setahun 2 tahun keluarin mateng lah itu. Saya yang biayain berondong nanti dok. Oke, IG-nya nanti ya, spill di sini IG-nya bisa di. IG aku di lock. Nanti kalau misalnya ini yang sesuai dengan kriteria aku mau follow aku, jangan lupa DM ya. Yes, DM dulu, mantap lah. Kriterianya apa? Biar DM aku ada isinya. Aku jomblo nggak ada. Konsulan. Beneran. Banyak banget tiba-tiba ini nomor WA gue dari mana dapetnya, tiba-tiba kok ada yang kamu masih ingat aku nggak, ini anakku gini obatnya apa ya, aku aja nggak tahu dia siapa dok. Nah ini pertanyaan menarik nih, kan udah jadi dokter, udah mulai ada yang konsultasi. Menurutmu konsultasi online gimana? Kurang worth it sih menurut saya. Karena kurang worth it dari sudut pandang siapa nih maksudnya? Kita sebagai dokter, kita takut nih beneran nggak sih anaknya begini gitu loh. Maksudnya gini loh, kadang tuh pasien persepsinya itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Persepsi klinis ya? Iya, persepsi klinisnya berbeda. Kalau misalnya saya treatment cuma via
online doang, WhatsApp misalnya. Gitu ya, saya nggak tahu, nggak ngelihat itu, ternyata saya terapi tidak sesuai dengan kondisinya. Ya kalau pasiennya, misalnya dia nggak sembuh, tapi pasiennya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Kalau kenapa-napa, yang salah pasti kita. Jadi saya tuh, jujur saya orang kuno loh dok, kalau untuk masalah pengobatan, saya lebih suka ketemu pasiennya langsung. Saya nggak pernah mau nge-treat pasien yang bener-bener saya nggak tahu itu siapa via WhatsApp, kecuali keluarga saya sendiri. Kayak orang kuno mau dibakarin dupa gitu. Kan ada yang kayak gitu kan, via online telemedicine gitu. Keris. Kelihatan. Makanya itu ya pasien-pasien nggak apa-apa sih konsultasi awal lah ya. Iya, tapi jangan minta terapi ujuk-ujuk antibiotik gitu. Antibiotik apa nih dok yang mau dipakai? Ada gitu sampai minta antibiotiknya apa? Bahkan gitu. kadang kita yang didetain. Saya sering nemuin kayak gitu. Iya, siapa tahu kalau mau itu daftar ke apa namanya, ke kayak jadi salodok gitu dan sebagainya. Iya sih kepikiran, cuman ya begitulah, masih banyak yang dipertimbangkan gitu loh. Kayak gitu. Oke, makasih Dokter Amor. Ini kamera satunya memorinya udah full. Iya, full. Ayo tidak terekam semuanya. Udah, di sini masih jalan. Oh, masih. Nih ya. Hai. Oke, ini terakhir selesai sesi ini karena kita terpisahkan bukan oleh waktu tapi oleh memory card. Sampai jumpa di lain kesempatan, Dokter Amor. Semoga sukses. Terima kasih Dokter Pandi. Enteng jodoh, enteng rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.